Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya dimanapun kalian berada. Teman-teman, saya akan membahas dari perjuangan para pecatur Indonesia di Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai tahun 2022. Nah, teman-teman, sayang sekali di babak ketiga kemarin, Timnas Putri Indonesia harus mengakui kekalahan ya, harus mengakui kemenangan dari tim India 2. Yap, mengapa India bisa mengirimkan lebih dari satu tim di Olimpiade Catur kali ini? Karena mereka mendapatkan privilege sebagai tuan rumah bisa mengirimkan 3 tim di masing-masing kategori, guys. Nah, kita akan bahas dari permainan papan pertama, yaitu Kairen Karisma Sukandar berhadapan dengan Fantika Agrawal. Secara gelar, Kairen lebih tinggi. Ya, namun ini adalah permainan catur ya, teman-teman, apapun bisa terjadi. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari permainan ini. Dan, yap, langsung saja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kairen memulai dengan langkah E4 dan dijawab C5, kemudian kuda ke petak F3 dan hitam menjawab dengan D6. Kemudian putih D4, pion C makan D4, kuda D4, kuda F6, kuda C3, dan A6. Teman-teman, ini merupakan pembukaan Sicilia variasi Nadrov. Dan biasanya kalian melihat Grandmaster dunia yang memainkan pembukaan Sicilia Nadrov adalah Maxim Vachier-Lagrave. Nah, setelah hitam menjalankan A6, variasi yang bisa dipilih oleh putih untuk merespon ini adalah gajah ke petak G5, yang kedua gajah ke petak E3, dan yang ketiga adalah gajah E2, kemudian gajah ke petak C4. Nah, Kairen di sini memainkan variasi jalan F3. Nah, ini tak lazim ya, maksudnya jarang dipilih teman-teman di permainan Sicilia variasi Nadrov. Mungkin ini persiapan matang dari Kairen ya. Kemudian Fantika menjawab dengan jalan E5, ini merupakan pilihan terbaik. Selain langkah E5, hitam dapat memilih langkah E6, kemudian langkah menteri B6 dan juga langkah kuda ke petak C6. Nah, langkah E5 ini adalah langkah yang paling banyak dipilih. E5, kemudian putih kuda B3, hitam gajah E7, putih lanjutkan gajah E3, hitam gajah ke petak E6. Kemudian putih menteri D2, hitam H5. Yap, ini langkah untuk mencegah putih memainkan G2, G4. Kemudian putih rokade panjang, hitam kuda B ke petak D7. Raja ke petak B1, hitam mainkan benteng C8. Yap guys, pola serangan dari Sicilia Nadrov biasanya hitam akan menyerang dengan benteng ke petak C8, kemudian B5 dan kuda ke petak B6, juga kuda ke petak C4. Ini nih titik serangannya. Nah, putih biasanya mengontrol petak D5 ya, karena petak D5 ini sangat penting untuk putih. Dan yap, karena di sini udah dicegah ya, jadi putih tidak bisa melakukan serangan dari G4 dan G5. Nah, biasanya putih dapat menyerang juga dari sisi sayap raja, teman-teman. Dengan G2, G4, kemudian G5. Nah, Kairen melanjutkan dengan H3, kemudian hitam B5, putih gajah D3, hitam H4. Kemudian F4 dimainkan oleh Iren, kemudian hitam rokade pendek, putih F5. Gajah ke petak C4. Nah, ini momen krusialnya teman-teman di langkah berikutnya karena Kairen mendorong pion G4. Ini pilihan yang tepat ya sebenarnya. Kemudian en passant, pion H makan G3. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan langkah spesial dari hitam karena ini dikenal dengan en passant. Ya, en passant dapat dilakukan ketika pion putih berada di titik awal, maju 2 langkah ya, berhadapan dengan pion hitam yang sudah masuk di baris kelima. Jadi kalau misalkan pionnya di G3 kemudian jalan G4 itu bukan en passant namanya ya. Dan en passant juga hanya dapat dilakukan pada saat itu juga. Jadi kalau misalkan hitam udah jalan langkah lainnya, kuda ke petak E8, nggak bisa lagi tuh untuk melakukan en passant. Pion H makan G3, Iren lanjutkan dengan benteng H ke petak G1, kemudian hitam kuda H5. Nah, setelah dijaga pion G3, Kairen melakukan kesalahan karena memilih kuda E2 guys. Ini langkah blunder ya yang bisa jadi sangat krusial di partai ini dan membuat Kairen kalah guys. Jadi harusnya dalam momen ini sebenarnya
Putih unggul kalau Kairen memilih langkah yang tepat, yaitu menteri ke petak E2 mengancam kuda. Nah, apa jalan yang akan dilakukan oleh hitam? Kalau misalkan hitam menjawab dengan kuda D ke petak F6, maka di sini bisa memainkan langkah menteri ke petak F3. Yap, tujuannya untuk tetap mengancam kuda di petak K5 sekaligus menjaga pion E4 dan dapat memainkan kuda ke petak E2 untuk mendapatkan pion G kembali. Dan yap, membuka serangan dari jalur G ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan hitam menjawab dengan gajah ke petak G5 ya, ini sangat menarik. Putih dapat melanjutkan dengan menteri makan kuda, gajah makan E3, dan benteng makan G3. Kalau misalkan kuda ke petak F6, putih dapat melanjutkan dengan menteri ke petak F3, gajah ke petak H6, dan putih dapat melanjutkan dengan kuda ke petak D2. Nah, ini jual beli serangan yang menarik. Oke, kita back to the game. Yap, jadi kesalahannya adalah kuda ke petak E2, kemudian langsung dijaga nih pion H4-nya. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa putih di sini memiliki kesulitan untuk mengambil pion G3-nya kembali. Nah, pion G3-nya ini nih jadi aset buat hitam untuk menang di partai ini, guys. Kita lanjutkan partainya. Kairen melanjutkan lagi partainya dengan gajah makan C4. Ini makin menambah tekanan untuk hitam, karena harusnya Kairen main kuda C3. Pion B makan C4, putih kuda B C1, hitam mainkan kuda D ke petak F6. Ancam pion E4, kemudian putih kuda C3, hitam menteri A5. Nah, ini menghidupkan asa bagi Kairen. Karena langkah menteri A5 ini kurang tepat, harusnya hitam menjalankan benteng B8. Menteri A5, Kairen memainkan langkah kuda 1 E2. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. Dalam posisi ini, Kairen bisa mengecilkan keunggulan dari hitam dengan gajah ke petak G5, guys. Apa tujuannya? Yap, menteri akan berada di petak G5, selanjutnya akan mendapatkan pion di petak G3 ya, teman-teman. Contohnya dengan benteng B8. Dengan ide makan kuda di petak C3, maka putih dapat melanjutkan dengan kuda D5. Kuda makan kuda, benteng makan kuda. Kalau misalkan menteri ke petak, ini blunder. Karena ada menteri B6, ya harusnya makan pakai pion. Ini bisa menghidupkan asa dari putih, guys. Oke, kita back to the game kembali. Ini kesalahan kedua ya, artinya ada kesempatan untuk mengecilkan keunggulan hitam. Kairen lakukan kuda 1 E2, kemudian benteng B8 dimainkan Fantika. Putih raja A1, hitam menteri B4, ancam checkmate B2, kemudian dijaga benteng B1, hitam melanjutkan dengan menteri B7. Mengancam pion E4, Kairen gajah ke petak G5. Ya, kuda makan pion E4 karena nggak bisa dijaga ya guys. Kemudian kuda makan kuda, menteri makan kuda, dan gajah makan H4, menteri makan H4. Benteng B ke petak F1 dan dorong C3. Nah, ini sangat menarik. Kemudian kuda makan C3, hitam menteri B4. Yap, jadi gunanya pion dorong C3 itu untuk menghidupkan menterinya ya, teman-teman. Ancam checkmate, kemudian dijaga lagi benteng B1, hitam benteng F ke petak C8. Kairen menteri D3, hitam menteri ke petak D4. Menyederhanakan permainan, benteng ke petak D1, kemudian menteri ke petak B4, kemudian Kairen benteng petak B1, kembali lagi menteri ke petak D4, dan Kairen mengulangi langkah yang sama benteng BD1. Baru di sini Fantika melakukan langkah berbeda. Yap, kalau misalkan diulangin lagi, Kairen bisa mengklaim 3 kali repetition move ya, 3 kali langkah yang sama dan bisa remis. Yap, kita tahu bahwa hitam unggul di sini karena memiliki pion promosi di petak G3, kemudian Fantika menteri makan menteri, benteng makan menteri, benteng ke petak C6, menjaga pion D6, raja ke petak B1, hitam raja F8, putih kuda ke petak M4, dan yap, hitam bisa menjalankan kuda ke petak F4, guys. Mengapa? Karena kalau misalkan putih benteng D makan G3 akan terjadi garpuan benteng ya dengan kuda ke petak E2. Yap, Kairen pilih benteng makan pion D6, kemudian benteng makan D6, kuda D6, benteng ke petak D8. Yap, putih juga memiliki kelemahan guys, tepat sekali karena belum melakukan luff ya, belum membuka luff. Jadi ada ancaman backring checkmate. Kuda B7, benteng masuk D2, kemudian putih C4. Kemudian hitam G2, C5, benteng ke petak F2. Kemudian C6, benteng F1 skak, raja C2, benteng makan G1, C7, benteng C1. Kairen menyerah di papan 1 oleh Fantika Agrawal.
Kenapa menyerah bang? Padahal pionnya akan selangkah lagi promosi. Kalau dimakan, maka hitam dapat melanjutkan dengan jadi menteri. Raja ke petak C2 akan ada menteri ke petak D2. Raja ke petak C1 akan ada menteri makan kuda. Dan pion tidak mungkin promosi guys. Yap, Indonesia, timnas putri harus mengakui kekalahan dari tim India 2 dengan skor 3-1. Partai yang remis adalah dari partai meja 2, Medina, dan Citra di meja 4. Tim putri Indonesia akan berjuang kembali sore ini, akan berhadapan dengan tim Bangladesh. Pastinya memiliki peluang besar karena secara unggulan Indonesia lebih baik ketimbang Bangladesh. Aku rasa Indonesia akan bisa menang 4-0 teman-teman. Terus berikan dukungan positif untuk tim Indonesia, pastinya masih ada 8 babak lagi. Mudah-mudahan bisa sapu bersih dan bisa finish masuk ke 10 besar, bisa 3 besar mungkin. Siapa yang tahu ya teman-teman. Pokoknya dukung terus Pecatur Indonesia. Coba kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi. Dukung terus Pecatur Indonesia, dukung terus Errol Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Bosku.